Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang jaga itu Allah, bukan jin khodam. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Banyak orang yang mungkin sekarang ini berkeyakinan bahwa kalau punya jin khodam itu katanya hebat. Karena bisa menaklukkan. Tapi ada juga yang berpikir lain lagi. Zaman dulu pernah nggak ya, ada orang yang susah meninggal, susah sakaratul maut. Nah katanya menurut orang-orang pinter yang zaman dahulu itu bilang, katanya jin khodam ini atau jin yang dia bekerja sama dengan jin khodam ini bisa membuat dia sulit sakaratul maut dan juga menyiksanya nanti ketika di hari akhir nanti. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam, bagaimana penjelasannya untuk itu? Tapi guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dikatakan sebagai jin, yakni yang bersifat syaitan. Karena yang bersifat syaitan itu dari kalangan jin dan juga manusia. Kenapa di antara orang-orang yang ternyata bekerja sama atau berinteraksi dengan makhluk Allah yang disebut kita panggil dengan nama jin, itu biasanya susah untuk meninggal atau istilah kita susah mati, maka dipastikan bahwa mereka ini sudah mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Memang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan kematiannya, agar dipanjangkan umurnya seumur dengan dunia ini. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Jadi kalau kita pernah melihat atau mendengar kabar ada orang yang berinteraksi atau bekerja sama dengan jin, baik itu para dukun misalnya atau orang-orang yang menggunakan ilmu hitam, ilmu sihir, para penyihir, mereka susah matinya, maka dipastikan jin itu atau setannya atau pendampingnya tadi atau pembantunya, khodamnya tadi sangat tidak menginginkan dia husnul khotimah. Makanya ditunda-tunda. Makanya dibiarkan dia berlama-lama. Akhirnya dia mintanya bukan sama Allah. Awalnya keturunannya karena keturunannya udah bertaubat. Diajarkanlah sama ayahnya. Bapak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau bapak baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Namun ternyata jin khodamnya tadi tidak menginginkan itu. Kenapa? Kalau dia baca berarti dia husnul khotimah. Selama ini dia bekerja sama dengan saya kok. Saya akan menyesatkannya sampai akhir hayatnya. Mulai dari dia lahir, mulai dari dia bekerja sama dengan saya sampai akhir hayatnya, saya tidak rela kalau dia husnul khotimah. Saya menginginkan dia su'ul khotimah. Makanya dibuat susah meninggalnya hingga akhirnya dia tidak lagi meminta kepada Allah, dia mintanya sama khodamnya tadi. Subhanallah. Maka dia menginginkan su'ul khotimah kepada orang tersebut, makanya kita sebut susah matinya atau susah meninggalnya. Lalu upaya apa yang bisa dilakukannya? Kita contoh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Saking takutnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk takut kepadanya. Artinya makhluk yakni jin tadi minggir kalau ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab punya ketakutan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang merasa mungkin saya punya jin keturunan, mungkin saya pernah salah, maka tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berharap hanya kepada Allah, sehingga hal-hal seperti tadi bisa dihindarkan dari kita, Amin, insyaallah. amin, amin. Jadi semua kembali kepada kita ya. Iya. Dan kalau udah kejadian jamaah ingat tadi harus ditalkinin. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kau ketawa, ini lagi latihan tadi jamaah kan nonton Ustaz Syam. Jadi kalau misalnya orang yang susah ditalkinin, dibantu. Yang di itu yang tidak sadar gini. Oh yang gak sadar. Oh coba lagi gak sadar.
Asyhadu alla ilaha illallah. Ya gitu. Kita lanjut nih ya, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Ini ada sebuah tayangan bagus ya, katanya benar gak sih jin khodam itu bisa memberi kekayaan kepada kita? Wow, saya kasih 3 permintaan. Ini di tayangan yang pertama. Karena jin ini berinteraksi langsung dengan manusia. Jin tersebut pun bersedia untuk membantu manusia. Sehingga jin kodam ini bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang umum diketahui, ada sebagian orang yang rela bersekutu dengan jin demi kaya raya. Ini mungkin kedengarannya mustahil. Namun orang yang berambisi kaya dengan cara instan akan mudah terbujuk godaan jin. Hal inilah menjadi awal mula yang memungkinkan manusia punya jin pendamping. Praktik ini tentu menyimpang ajaran Islam. Disebut menyimpang karena manusia melakukan pengabdian atau penghambaan kepada jin. Kemudian jin membantunya untuk mewujudkan keinginan manusia. Jika kondisi ini banyak dilakukan oleh manusia, maka jadilah jin bertambah sombong dan manusia bertambah hina dengan bergelimang dosa. Nauzubillah min zalik. Jadi ada kemungkinan seperti itu Ustaz ya. Jadi dia jadi hambanya jin. Ih, nauzubillah. Bisa emang jadi kayak begitu? Gak gitu juga kali. Mohon izin penjelasannya Ustaz. Dengarkan. Astagfirullahaladzim. Izin Habib dan Sasan. Nauzubillah summa nauzubillah, hati-hati, 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 hati-hati. Jangan sampai jin kodam ini menipu bahkan mendustakan manusia. Karena ingat, setan dari golongan jin, karena setan itu sifat ya. Setan itu pengganggu, penggoda. Maka ada minal jinnati wan nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan kejahatan, membisikkan ketakutan akan kemiskinan. Padahal yang jamin rezeki kita adalah Allah. Maka dia berusaha membisik-bisikkan sesuatu yang mengkhawatirkan, yang menggelincirkan, yang membuat kita was-was, yang membuat kita takut. Padahal kita dijamin oleh Allah. Maka dari sinilah setan ini, dari jin ini memiliki hobi untuk mendustakan. Ingat, bahkan menipu manusia. Sehingga manusia itu kekhawatirannya, ketakutannya. Sampai terjadilah putus asa. Terjadilah jalan pintas, nauzubillah. Mampu, ini jin ini mampu melihat kita. Sekali lagi, jin itu mampu melihat kita dan kita tidak bisa melihat dia. Jadi pergerakannya dia kita tidak bisa lihat, tapi pergerakan kita dilihat oleh dia. Jadi hati-hati, jangan sampai nauzubillah summa nauzubillah kita terjebak. Makanya kata Nabi ada 3 keadaan. Ketika kita masuk baca basmalah, masuk rumah ya, maka jin itu tidak bisa masuk. Ketika kita makan, maka jin itu tidak bisa ikut makan bersama dengan kita. Maka ketika kita akan makan, maka bacalah doa. Begitu pula tidur. Maka ketika kita tidur baca basmalah, baca doa, maka jin tidak bisa tidur bersama dengan kita. Maka teknik supaya jin tidak melihat kita ada caranya. Ada caranya. Masuk rumah baca basmalah, dia tidak bisa masuk. Dia nunggu di atas atap rumah. Ketika kita makan, dia turun. Tapi ketika kita baca basmalah, dia tidak bisa turun. Dia tetap di atas. Nah, maka ketika kita makan tidak baca basmalah, jin itu turun ikut makan. Nah, pada waktu kita tidur, itu jin itu menemani kita tidur sampai, mohon maaf, ada jin namanya wasnan. Jin yang menggoda kita ketika kita tidur. Maka pada saat kita tidur dianjurkan untuk mengipas-kipasnya, memukul-mukul tempat tidur kita dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dihilangkan supaya jin itu tidak ikut tidur bersama dengan kita. Maka ketika ada orang membaca doa sebelum ketika masuk rumah, membaca doa ketika makan, membaca doa ketika tidur, yakin jin tidak bisa bersama dengannya. Karena kekhawatiran kita adalah mereka melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Maka solusinya jangan pernah lepas membaca doa. Dan ketahuilah ada pendamping kita berupa malaikat yang Masya Allah tabarakallah yang taat kepada Allah. Maka senantiasalah ada wudu pada diri kita. Orang yang punya wudu maka dikawal 2 malaikat. 1 di kanan, 1 di kiri. Dan siapa yang senantiasa ada doa, bismillah tawakkaltu dan sebagainya, maka bertawakal hanya kepada Allah, maka dikawal 2 malaikat, 1 di depan dan 1 di belakang. Dan senantiasalah kita berdoa dan banyak
betul tadi kata Ustaz Sam, meruqyah diri kita. Ruqyah mandiri adalah baca Quran, zikir, sholat, ada wudhu dan sebagainya. Maka jin itu betul kata Mas Fadli, maaf membuat kita ragu ketakutan akan kemiskinan. Nauzubillah min zalik. Sehingga ada yang pergi mencari apalagi. Iya di ilmu pohon lah di mana. berdoa dia, bikin inilah, bikin itulah. Nah tapi gini nih, makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya ya. Ini banyak orang yang saat ini menyalahgunakan berbagai bentuk ibadah. Sebenarnya ibadah ini sebenarnya dijadikan amalan yang dianggap bisa membuat seorang ini dijaga oleh yang namanya jin khodam. Nah tapi penjelasannya nih buat guru kita Habib Usman jelaskan kepada kita supaya kita tuh nggak salah. Dan asal ngamalin aja tuh apa sih yang nggak boleh dan apa yang boleh. Mohon izin tafadhol. Banyak dia suka ngamalin amalan yang gak jelas. Nah. Akhirnya sesat. Nah. Akhirnya keblinger pikirannya ngaco. Itu Ini dia. yang gak benar. Afwan Izin, Mas Bib. Fadli. Iya silakan Bib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak yang tersesat. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengamalkan segala sesuatu amalan yang tidak sesuai syariat agama. Apa itu yang mereka lakukan? Ada yang mereka di mana tuh baca Qur'annya dibalik-balik, ya kan? Kulhunya dibalik lah, ininya dibalik lah, apanya dibalik lah, baca Fatihah dibalik. Ini yang ngajarin siapa? Ada yang ngajarin. Wah ini hasil ilham saya, hasil petunjuk saya. Ini yang gak benar. Atau dia puasa gak berhenti-berhenti. Atau dia mandi kembang tuh, kembang dikumpulin, dia mandiin setiap hari, ya kan? Biar wangi maksudnya badannya. Nah, ini tapi dari 7 sumur. Dari 7 sumur. Airnya. Airnya dari 7 sumur. Iya. Harus cari sumurnya itu sumur yang dalamnya 25 meter atau 30 meter. Nah mereka cari kayak gitu terus dianggap itu adalah satu kekuatan yang besar. Atau mereka juga cari yang dimana sungainya itu bertemu. Ya kan? Mandi di situ. Dan lain sebagainya. Mereka mengikuti aturan atau hal-hal yang tidak diajarkan oleh syariat agama. Sehingga membuat mereka berada di dalam bisikan-bisikan syaitan. Dan dikuasai pikiran, hati dan jiwanya oleh syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu musuh yang nyata. Masuk ke dalam telinga kamu, membisikkan kamu. Masuk ke dalam hati kamu, membisikkan kamu. Untuk berada di dalam jalan yang salah. Untuk di dalam jalan yang gak benar. Sehingga apa? Hidupnya hancur. Hidupnya nggak ada keberkahan, jauh daripada naungan ridhonya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya mengagungkan sesuatu, membesarkan sesuatu dan menganggap sesuatu itu hebat. Dianggap ini hebat, ini luar biasa, ini dahsyat, ini benar. Nggak mempan dibacok lah, nggak mempan diinin lah, nggak mempan macam-macam lah. Akhirnya pakai ilmu hitam. Hati-hati, jin itu adalah pendusta besar. Bukannya kita dijaga, malahan kita dihancurkan oleh jin itu sendiri. Kehancuran yang didatangkan oleh jin itu adalah apa? Dengan tujuan agar kita berada di dalam sebuah kehancuran yang hakiki. Jin berusaha untuk mengajak manusia ke dalam hal yang tidak baik. Ada juga yang dimana jin bisa menyerupai sebuah ular, ya kan, seekor ular masuk ke dalam rumahnya. Ya kan, kata Rasulullah dalam hadis kalau dia 3 hari nggak keluar berarti itu jin. Tapi kalau dia keluar ya nggak jadi masalah. Tapi intinya kalau dia membahayakan berarti itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, binatang itu atau hewan tersebut. Intinya apa? Dia bisa menyerupai anjing, ya kan, dia bisa menyerupai segala sesuatu hal yang dimana tujuannya untuk menggoda dan mengganggu. Oleh karena itu, jin itu adalah hal yang harus kita jauhin. Jin tidak boleh kita pelihara, jin gak boleh kita banggakan, kita agung-agungkan atau dijadikan khodam. Karena apa? Karena jin adalah makhluknya Allah yang sama kayak kita, manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin itu juga memiliki hawa nafsu yang sama dengan manusia. Manusia aja banyak yang tersesat. Manusia aja banyak yang tercebur. Manusia aja banyak yang melakukan perbuatan dosa kok. Sama, jin juga seperti itu. Ada jin yang baik, ada jin yang gak benar. Ada jin yang ibadah, ada jin yang gak ibadah. Ini manusia aja banyak aliran-aliran yang lain. Apalagi jin, ada alirannya ini, alirannya itu, dan lain sebagainya. Dan siapa orang di antara mereka yang dimana mereka tersesat, dia tercebur dalam sebuah kehinaan. Apalagi mereka mengikuti jin tersebut. Dan apa? Dan mereka tidak akan mengerti dan memahami bahwasanya mereka kalau lagi masukkan jin atau diganggu oleh jin, dia gak paham. Dianggap itu benar aja, itu baik aja. Karena apa? Sudah menyatu dirinya, sudah terganggu, sudah tergoda. Dia nikmatin aja, dia cinta aja terhadap perbuatannya itu. Enggak kok, ini yang benar. Nah, oleh karena itu orang yang seperti ini adalah salah. Kita harus kasih tahu bahwasanya manusia lebih mulia daripada jin. Karena apa? Manusia khalifatan fil ardi. Manusia itu pemimpin di dunia ini. Sebagaimana ketika yang dikatakan dinamakan Ajajil, dia selesai mengusir jin, ya kan?
dia selesai tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala, naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau menciptakan yang seperti ini lagi? Sungguhnya ini merusak. Ya kan? Apa kata Allah? Suruh sujud. Kepada siapa? Kepada Adam. Azazil ini disuruh sujud. Azazil ini pemimpin malaikat. Ketika dia nggak mau, dia nggak nurut, maka dia adalah iblis. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada jin. Dan bahkan manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya di atas malaikat. Kenapa di atas malaikat? Karena apa? Kalau dia bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia mempunyai nafsu dan memiliki akal. Manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Dan bahkan manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Jadi manusia di tengah. Ya kan? Kalau dia mulia, dia di atas yang malaikat. Kalau dia hina, dia banyak dosa, banyak maksiat, dia melakukan perbuatan zina, judi, khamar dan lain sebagainya, maka manusia tersebut ada di bawahnya binatang. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Dia lebih rendah daripada binatang dan dia lebih hancur, dia lebih hina. Kenapa? Karena manusia harus kembali kepada kudratnya, beribadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah, dikasih akal dan pikiran. Untuk apa? Untuk berpikir dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menjadi hambanya Allah yang saleh, saleha, bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Masya Allah. Ya, makasih banyak atas penjelasannya Habib. Ya, nah sekarang kita lanjut lagi waktu kita membacakan kembali pertanyaan yang masuk. Yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar jin bisa menikah dengan manusia? Bahkan memiliki keturunan dan anak juga dari manusia. Karena tetangga saya mengaku katanya dia menikah sama jin dan punya anak dari jin. Dan sekarang anaknya ini dijaga selalu sama jin kodam utusannya Ustadz. Mohon izin dijawab, ini kita kembalikan lagi kepada Ustadz Syam ya. Ya Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. ahlinya perjinan. Iya. Baik, tapi guru Ustaz Maulana Habib Usman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya pernikahan jin dan manusia di masa kami itu ma'ruf. Jadi biasa kita dengarkan itu dan memang ada yang sampai memiliki keturunan. Namun kami sangat tidak menyukainya. Begitu pula Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya saya tidak pernah memfatwakan bahwa mengharamkan manusia untuk menikah dengan jin. Hanya saja kami sangat membencinya. Ya karena kenapa? Karena kira-kira kalau misalnya ketemu dengan seorang wanita lalu dia menggendong anaknya atau membawa anaknya tiba-tiba ditanya, siapa bapaknya? Dia bilang dari jin. Wah, itu kan bisa menggemparkan masyarakat. Maka subhanallah di kalangan beberapa ulama itu masyhur atau ma'ruf atau sudah dikenal atau ada beberapa orang yang mungkin bukan ulamanya, ada beberapa orang yang sehingga mereka melangsungkan pernikahan dengan golongan jin dan sampai memiliki keturunan. Kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama itu bukan lagi tidak menyukainya, tapi malah mengharamkannya. Sebagaimana ayat yang berbunyi, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara petunjuk-petunjuk Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan daripada kalian min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, azwaja, pasangan. Maka kalau dikatakan pernikahan itu mestinya dari golongan sendiri, bukan golongan yang berbeda. Kalau manusia ya menikahnya dengan sesama manusia. Lah ini akhir zaman ini banyak yang muncul, ada yang menikah dengan mobilnya, ada yang menikah dengan pohon gitu ya, ada yang menikah dengan rumahnya, ada yang menikah dengan, mohon maaf, kuda misalnya atau onta. Maka subhanallah, maka Allah mengultimatum dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan pasangan daripada diri kalian atau golongan kalian sendiri. Maka manusia menikah dengan manusia, laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Maka dari itu dengan dalil ini Allah Subhanahu wa taala atau para ulama mengharamkan pernikahan beda jenis. Maksudnya beda golongan. Manusia menikah dengan hewan, manusia menikah dengan tumbuhan, manusia menikah dengan jin. Maka ulama mengatakan diharamkan pernikahan tersebut. Kalau pernikahannya haram, maka keturunannya pun menjadi haram. Walaupun sebahagian kecil itu tidak sampai mengharamkannya, tapi sangat membencinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti
tidak ketahuan keturunannya siapa, siapa orang tuanya, nasabnya bagaimana. Dan juga hal-hal seperti ini pasti yang muncul bukan manfaat, tapi yang muncul adalah mudarat. Seandainya boleh manusia menikah dengan jin, Rasulullah akan melakukannya. Seandainya boleh manusia menikah dengan jin, para nabi yang lain akan melakukannya. Seandainya boleh manusia menikah dengan jin, maka sudah lebih dahulu orang-orang tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mencontohkannya. Tapi nggak pernah kami mendengar, mungkin karena kurangnya ilmu kami, Rasulullah menikah dengan jin. Rasulullah yang ada datang kepada bangsa jin menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang ada dalam Al-Qur'an, bangsa jin melewati majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, lalu mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu mereka menyampaikan kepada bangsanya sendiri, saya mendengarkan satu bacaan ajaba yang sangat menakjubkan, yang sangat ajib, yang membuat saya mendengarkannya seakan-akan saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun suatu malam menghilang. Para sahabat mencarinya hingga tiba waktu fajar, hingga waktu subuh hari. Rasulullah kemana? Ternyata Rasulullah muncul daripada tengah-tengah padang pasir. Ditanyakan, dari mana engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, saya habis memberi pengajian, habis memberikan majelis taklim kepada jamaah jin gitu ya. Yang ada Rasulullah berinteraksi dengan jin, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Tapi kita tidak pernah mendengarkan kisah Rasulullah menikah dengan bangsa jin. Maka para ulama mengharamkannya, walaupun sebahagian kecil mengatakan itu ma'ruf. Ada Imam As-Suyuti mengatakan ma'ruf, sudah terkenal pada saat itu ada orang-orang yang menikah dengan jin. Namun ternyata itu adalah hal yang sangat dibenci atau hal yang tidak disukai. Karena banyak nanti buntutnya, anaknya bagaimana, keturunannya bagaimana. Maka naudzubillah min dzalik, semoga kita bisa mendapatkan pasangan dari golongan manusia sehingga tidak mencoba cari pasangan dari golongan jin. Walinya Naudzubillah min mana? dzalik. Gak kelihatan walinya mau dinikahin. Wih, bapaknya jin, serem banget. Nauzubillah min dzalik. Iya. Ngeri banget ya. Ngapain sih? Kalau bahas tentang jin-jin ini. Tuh, Ustaz. Apalagi membahas tentang jin korin. Nah, Jin kodam lah, apalah. Jin pengganggu lah, jin inilah, jin inilah. iya Ustaz, jadi gini, Hmm. jin itu bisa buat susah orang. Bahkan susah nyari jodoh. Aduh. Dan bahkan bisa buat jin itu bikin betah orang sendirian. Auranya tertutup Ustaz. Wah, ini dia nih. Saya kayaknya kalau ngomong Bentar, jangan-jangan Ustadz Maulana tuh. enak aja. Ngapain saya? Iya. Masa, kenapa kamu salah memikirkan tentang saya? Kenapa gara-gara pembicaraan ini langsung digarakan ke saya tidak dapat jodoh gara-gara jin? Jangan salahkan jin. Kalau disalahkan jin, jin itu akan membesar. Karena menganggapnya lebih hebat. Orang bukan saya yang ngomong, Ngeri. dia sendiri yang ngaku ya jemaah ya. Ya biarin aja, orang udah ngaku gak perlu dijelasin lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Saya gak bilang ustadz, saya cuma bilang jangan-jangan.